Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hatana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, taklim kita di kesempatan kali ini materi telah terbagi, temanya tentang fadilah hormat kepada yang tua. Fadilah hormat kepada yang lebih tua. Berarti ada umur yang tidak sama, ada yang tua, ada yang muda. Yang muda supaya hormat kepada yang tua. Nah, itu fadilahnya apa? Alasan tema ini kita angkat, pertama, semua orang butuh kehormatan. Memang aslinya manusia memiliki hak terhormat. Buktinya lahir fitrah enggak membawa dosa dan tidak ada dosa turunan. Sampai orang tuanya menjadi sebab adanya anak itu tidak halal, maka anak enggak berkait. Karena kaidah global menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu fitrah. Tidak ada dosa warisan. Yang ada dosa perbuatan dia sendiri ketika telah tegak hujjah. Umur 10-an tahun, taatkah atau maksiat? Disitulah baru ada pencatatan. Itu tadi kondisi dasar manusia itu adalah terhormat. Kemudian ketika manusia berinteraksi, serawung, kondisinya berbeda. Karakter potensi manusia ketika serawung Allah telah jelaskan. Wa inna minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum. Sesungguhnya orang yang berkhulata, berikhtilat, serawung, bersosial, berinteraksi, bermasyarakat, itu berpotensi sebagian mereka bertindak menindas pada sebagian yang lain. Kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang beramal soleh, cuma jumlahnya hanya sedikit. Ini poin kedua. Pertama, potensi dasar manusia lahir itu suci. Yang kedua, potensi dasar bermasyarakat itu ada kemungkinan zalim, sebagiannya pada sebagian yang
lain. Kenapa? Manusia punya nafsu, maunya senang seketika, sering nggak mikir halal atau haram, yang penting senang. Dan nafsu condong untuk memerintahkan yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu, condong memerintahkan yang jelek. Apalagi setan juga dorong-dorong, ngompori, memperkeruh suasana. Apalagi pengaruh dari setan itu ada hasad. Manusia pun juga demikian. Kondisi manusia beragam, kurang lebih, yang lebih itu sering dihasad. Istainu ala hawajum bil kitman fa innal kulla khairin mahsudun. Tempuhlah jalan pertolongan ketika kamu punya kelebihan, jangan kamu duduh nih, terlalu mencolok mata. Kenapa? Kebaikan itu dihasad. Semua orang tuh pengen cukup, tapi keadaannya ada yang kurang, ada yang lebih. Makanya dia merasa punya kekurangan, yang lain tampak punya kelebihan, di situ ada hasad. Sementara maunya pengen seneng seketika, nggak mikir halal haram, setan mendorong-dorong. Disinilah berpotensi berlaku hukum rimba. Apa hukum rimba? Yang kuat menindas kepada yang lemah. Bila itu dibiarkan, bahaya. Persaingan, saling terkam, dendam, dan bahasa semisal. Maka bila manusia bermasyarakat seperti itu dibiarkan, potensinya ya tadi, sebagiannya zalim pada sebagian yang lain. Padahal kurang lebih itu bukan untuk modal zalim, tetapi lihat takhidha ba'dhum ala ba'din suhriya, supaya sebagiannya pada sebagian yang lain yang punya kelebihan bermitra kepada yang punya kekurangan, itu menjadi mitra kerjasama. Kaya butuh miskin, miskin butuh saya, yang kerjasama. Tapi karena egonya, karena hasadnya, karena ajalnya, karena nafsunya, karena dorongan setan, di balik itu manusia juga punya potensi zalim. Nah, di situ ada potensi menindas. Maka Islam datang sebagai penengah. Ya, Nabi kita diutus dengan Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menebarkan kasih sayang. Yang diperintahkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, niscaya Allah yang berada di atas arsy, tinggi naik tanpa bergantung, nanti akan menyayangi kepada kamu. Kamu menyayangi, modalnya terjangkau, Allah membalas menyayangi, jumlahnya tidak bisa dihitung, sehingga untungnya besar. Maka dengan hal yang seperti itulah, makanya itu ada peraturan fadilah, hormat kepada yang lebih tua, supaya terjadi keharmonisan. Di balik itu, yang muda supaya hormat kepada yang tua, karena yang muda nanti calonnya tua, karena yang tua dulu juga muda. Maka berlaku al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Bila masa mudamu kamu hormat kepada yang tua, bila tiba gilirannya ketika kamu tua, yang muda yang sudah kamu ajari, yang kamu contoni, mereka pun juga akan hormat kepada kamu, sehingga akan terjadi kemesraan hubungan bermasyarakat. Memang itulah Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu diantara beberapa alasan yang butuh kita sampaikan
Kenapa kita butuh memahami tema seperti itu? Fadilah hormat kepada yang lebih tua. Tujuannya untuk meraih Islam sebagai agama kasih sayang, sehingga doa akan terwujud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia minta pada Allah Ta'ala untuk diberikan hasanah, di akhirat juga diberikan hasanah setelah mereka selamat melintas di atas neraka. Di situ ada 6 nomor, 1, 2, 3, 4, 5. Itu merupakan dalilnya. Yang ke-6 itu masuk kategori sebagian dari syarahnya. Kita baca. An Amri bin Su'aib bin an abihi, dari bapaknya, an jadi dari kakeknya. Masya Allah, itu luar biasa. Bapaknya ahli hadis, periwayatannya sah, turun ke anak ahli hadis, periwayatannya sah, turun ke anaknya lagi jadi ahli hadis, juga periwayatannya sah. Akidahnya benar, itu tanda-tanda perawi sahih. Ibadahnya benar, muslim, akidahnya benar, ibadahnya benar, lalu kuat hafalan, lalu kepercayaan, diteliti tidak ada cacat tersembunyi dan tidak ada bentrok dengan yang lain. Bila orang itu memiliki kriteria kayak begitu, layak menjadi perawi yang sahih. Ini luar biasa. Pae api, turun anak api, turun putu api. Ada yang tanya, man akramun nas, siapa manusia paling mulia? Ya Yusuf. Ini apa? Oh, seorang nabi. Terus Pae yo nabi. Terus Mbah yo nabi. Terus Mbah Buyute yo nabi. Nah, semoga kita punya keturunan yang soleh. Makanya contoh yang baik. Sayangi keturunan kita supaya mereka hormat kepada kita yang menyayanginya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka. Qol, cerita beliau, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, tidak termasuk dari kami, tidak termasuk tuntunan dari kami. Man, orang yang lam yarham, tidak sayang, saghirana, kepada sing cilik, umurnya lebih, lalu bergaul dengan mereka yang umurnya di bawahnya, yang lebih tua, kok enggak sayang kepada yang lebih muda, bahkan kadang menindas, menang umur, apa malih menang tuwek, apa malih menang dhisik. Kadang ngono ki romo semenang malih semena-mena. Adakah kayak begitu? Kadang masing greget nih njaraki adiknya apa, menang tuwek, menang dhisik, menang dadi kangi, menang dadi mbaki, era manut jewer, menangnya malih nggak ada kasih sayang. Tindakan seperti itu nggak termasuk tuntunan dari Nabi. Berarti dia mengajarkan kejahatan, sehingga kelak dia pun juga akan terkena kejahatan, sehingga nanti yang dijahati juga akan memiliki sikap yang sama ketika punya bawahannya juga akan dizalimi, sehingga pelopor pertama diikuti yang kedua, dosanya nanti bisa berangkai. Kenapa? Sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, memberikan kepeloporan di dalam Islam dengan kepeloporan yang jelek. Elekmu ditiru oleh yang kamu jeleki, dia ketika punya bawaan juga menindas kayak kamu, dan terus berikutnya. Berapa nanti dosa rangkaian ini dosanya? Banyak. Makanya untuk memutus itu dibimbingkan adalah yang lebih berumur, supaya sayang kepada yang di bawahnya, supaya dia nggak menjadi pelopor kejelekan.
Wa ya'rifu sarfa kabirina. Tidak termasuk dari tuntunan kami man orang yang lam ya'rif, itu lengkapnya wawunya wawu atof. Man lam yarham saghiruna wa ya'rif, berarti wa man lam ya'rif, bila dibaca lengkap begitu, tidak termasuk dari tuntunan kami orang yang tidak mengenal syarfa kabirina, kemuliaan yang lebih tua di antara kita. Makna syarfa itu haqqo, lam ya'rif haqqo kabirina, yang muda tidak mengenal haknya yang lebih tua, kemuliaannya yang lebih tua. Yang lebih tua memiliki hak untuk dimuliakan. Kenapa? Dia telah mempelopori kemuliaan. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Hadis itu ada sahih. Sangat jelas membimbing kepada kita, dan kita pun juga diberikan fitrah seperti itu. Biasanya yang sepuh kalau ada bayi itu condong sayang enggak? Sak galak-galake wong, lek cedok bayi terus pundi? Bangga sayang. Bapake gempal, pendekar, pendek kekar. Napa pendekar? Pendek kekar, pendekar. Lek perlu bertato. Poneh pelatihannya binaragawan, wah pating prontol. Lah ngono iki lek duwe anak wedok nang dolanan anak lho ya. Celorangi manut nanti dipacak ayu kadang. Nyapa kok ngono? Itu fitrah, itu ada rasa apa? Sayang. Allah yang memberikan. Sampai binatang buas pun juga demikian. Kenapa salah satu kakinya diangkat? Khawatir akan menginjak kepada anak-anaknya. Kalau hewan buas saja cedok binatang lain terekam, ternyata kepada anak dia sangat sayang. Fitrah manusia punya rasa sayang. Nah, hidupkan, sehingga tidak menggunakan kedudukan peh tuwek, peh menang, peh kuasa, kemudian menindas semena-mena. Nah, Islam tidak membimbingkan. Maka jadikan kedudukanmu lebih untuk memberi contoh kebaikan kepada yang lain, supaya kamu tidak bermata rantai dosa, sehingga kamu nanti akan mikul dosa sing berat. Kenapa? Kamu nyontoni elek, yang kamu tindas dendam akan menindas bawahnya, dan terus begitu berikutnya. Kepelopormu pada kejelekan nanti berisiko panjang. Sani yang kedua, anak Aisyah radhiyallahu anha marra biha, lewat pada Bu Aisyah sailun, seorang yang meminta. Meminta yang boleh itu 3 alasan. 1, kena musibah sehingga hartanya habis. Untuk sementara waktu ditambel butuh, bapak usaha dhewe ndak iso, itu boleh minta. Kedua, orang yang nanggung beban, mungkin menanggung pengungsi sehingga nggak mampu ngopeni dhewe, itu boleh untuk meminta, bikin proposal. Atau kebutuhan sosial yang lain yang butuh untuk menghimbau masyarakat berdonasi, boleh. Karena bukan mintanya untuk takatsur, memperkaya diri. Yang ketiga, betul-betul miskin, sudah disumbang sana sih bangga kurang, sehingga butuh sumbangan dari pihak luar. Nah, orang setempat yang tahu kondisi memberikan tazkiyah, rekomendasi. Memang orang ini betul-betul butuh, kami nggak mampu. Nah, itu boleh. Selebih daripada itu, memperbanyak minta dibenci, resikonya bila mintanya gitu untuk memperkaya diri, penggayane njaluk gepeng, napa gepeng? Gelandangan pengemis, penggawiane. Nah, itu nanti bangkit di sana wajahnya tidak tersisa walau sekerat daging. Begitu tangi ke kubur langsung blunus atau dicakar-cakar, kaifiatnya wallahu a'lam. Mekanismenya, caranya gimana untuk hilangnya pelapis wajah, wallahu a'lam. Tapi yang jelas resikonya seperti itu, mengerikan.
makanya banyak memberi. Lewat pada Bu Aisyah, seirun orang yang minta, fa'atathu, maka Bu Aisyah memberi kepada dia kisrotan, sepotong roti. Bamarrabiyah, dan lewat kepadanya rajulun, seseorang, alaihi, pada dia siapun wahainatun, baju yang rapi. Nyapa pengemis bajunya kok rapi? Ya bisa jadi tas diweki wong, meh udo mesane diweki, mulai rapi kan ya. Tapi ya sing disumbangne mek baju tok, wetenge panggah luwi ya, panggah sik golek butuh ae Pak. Fa'aqadathu, maka Bu Aisyah menyilahkan dia duduk. Fa'akala, akhirnya ketika disuguhi makanan dia pun juga makan. Wakilalaha, maka ditanyakan untuk dia fi dzalika, tentang hal itu. Nyapa padha-padha sing pengemis si kae kok mek diweki tok, sing iki kok ndak dilungguhni. Kelasnya sama kan, padha-padha pengemis kan ya. Sing kae sebatas mek disumbang, sing iki malah silahkan duduk. Cara menyikapinya kok beda. Puasa ditanya, nyapa ngono? Faqalat, maka jawabnya, qala dawuh Rasulullah SAW, anzilu annasa manazilahum. Anzilu, berilah kedudukan, annasa, manusia, manazilahum, pada tempat yang semestinya. Artinya mengenal karakter. Si A ngene wae cukup, si B lerang ini rapatek cukup, si gede kudu ngene, butuh dikenali, kemudian beri haknya masing-masing. Ibaratnya pemene wong tua nyandangi putra-putrane, apa tuntutan adil itu sing didum kaine meterane kudu padha, sami mboten? Sing sitok anake ramping, sing sitok sedang, sing sitoke gampang lemu, lek padha ya sing sedengan pas-pas wae, sing cilik kegeden, sing gede metetet. Adil itu bukan jumlahnya sama, tetapi lihat keukurannya lalu pas, masing-masing itu merasa nyaman. Sing cilik nyaman dengan sing cilik, sing sedengan nyaman dengan sing sedengan, sing gede juga nyaman sing ukurannya. Itu namanya dudukkan masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Maka kita tuh butuh mengenal. Maka Nabi SAW itu ketika ditanya soalannya sama, tapi jawabannya enggak sama. Kenapa? Tahu lingkup orang yang tanya. Tanya yang ini lingkupnya begini, pantasnya jawabannya begini. Yang ini tanya tahu lingkupnya begini, pantasnya jawabannya begini. Masing-masing terselesaikan. Itu namanya adil. Wat usai fi makanih, menempatkan sesuatu berada di tempatnya. Bila kita baca di kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika Nabi SAW itu di rumah bersama Bu Aisyah, itu santai-santai memakai kainnya Bu Aisyah semisal selimut. Ketika duduk santai, sebagian pahanya agak tersingkap. Abu Bakar teko, Nabi is menengai ngono kuwi, salam is mlebu ngobrol. Enggak ada sikap khusus. Nyapa? Ngerti gayane Abu Bakar ngono ki wis santai, enggak masalah. Umar teko nggih padha mawon gayane. Nyapa? Tapi tahu karakternya. Memang supelnya memang seperti itu. Begitu sing teko Utsman terus pundi? Bro, itu langsung bawon hakne. Woi. Puasa tanya, napa kok ngoten? Lah Utsman ki pemalu. Delok ngene iki bapak izin malah mulai gak kuat. Akhirnya hajat enggak tersampai. Nganti malaikat wae sungkan. Malaikatnya sungkan. Ini butuhnya kita ketika berinteraksi seperti itu. Makanya hubungan antara tua dan muda sama. Yang muda minta disayang, yang tua
pantasnya mendapatkan kehormatan, sehingga berlaku hukum itu. Nah, masuk kepada tema ini. Waqad dzakara Muslimun fi awali sahihi ta'liqan, di awal di kitab sahihnya Imam Muslim juga meriwayatkan, tapi secara nukilan, tidak menyebutkan hadatsana, tapi isi hadis langsung. Kenapa? Sudah masyhur. Yang ketiga, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qadima, datang si Uyainatu ibnu Hisn. Wa nazala, dia singgah ala bni akhih, kepada anak saudara, ponakane, paman rawuh di rumah keponakan, namanya Al-Khur ibni Qais. Wakana, ada Al-Khur ibni Qais sang keponakan ini, minan nafar, termasuk kru, aladina, orang-orang yang yudnihim, mendekatkan mereka si Umaru radhiyallahu anhu. Jadi ahli ilmu, orang-orang soleh, para pemikir, menjadi sebuah grup yang dikumpulkan oleh Umar sebagai mitra rembukan, mitra musyawarah. Soalnya itu jadi bitonah, nah konco cedeke, dipilihkan orang-orang yang mumpuni. Wakana al-Qurra, itu adalah ahli baca Quran, penghafal, faham tafsir dengan benar, fasih, memiliki ide-ide yang brilian, terdukung dengan bimbingan wahyu. Itulah Qurra, menjadi ashabah majlis Umar, teman duduknya Umar, wa musyawarah, dan teman musyawarahnya. Qur termasuk orang yang punya tipe seperti itu, sehingga masuk pada krunya Umar. Kuhulan kanu awsabanan, diambil dari generasi tua atau generasi muda. Enggak masalah umur, yang penting kemampuan. Di antara kelompok muda yang diambil oleh Umar sebagai mitra siapa? Ibnu Abbas. Nganti sing sepuh rokok wajada, tersinggung, wajad. Saya belum meminin, kita punya anak-anak seumur dia. Kenapa dia yang diundang, anak-anak kami kok tidak diundang? Apa jawaban Umar? Wahwa kamakana, au kama tarawna, keberadaan dia sebagaimana yang bisa kamu saksikan diri. Nyapa? Deloken dhewe engko piye kelebihan dia. Memang waktu itu tidak menunjukkan kelebihannya. Akhirnya ditanya, apa tanggapan kalian berkaitan ayat idza jaa nasrullahi wal fathu dan berikutnya? Napa kata kelompok senior sing sepuh-sepuh? Bila kita diberi kemenangan, kita jaya, tertolong, maka perbanyak tasbih. Termasuk sholat syukur, ngambil waktunya duha 8 rakaat. Ibnu Abbas, itukah maknanya? Bukan. Loh, kok duduk? Apa oleh ngono? Itu merupakan na'yun. Napa na'yun? Berita berkaitan ajal meh teko. Tanda Nabi akan purna dan akan meninggal apa? Bila telah terjadi kemenangan, tertolong kaum muslimin, dan orang berduyun-duyun masuk Islam. Lek kondisi wis ngono, berarti Nabi hampir purna, maka perbanyak bekal. Makanya orang yang didekati oleh Umar adalah orang yang memang keilmuannya luar biasa. Termasuk Khur, termasuk seperti itu. Ini Ibnu Abbas yang cerita. Berarti Ibnu Abbas tahu kondisi. Waqala, maka berkata si paman namanya Uyainah libni akhi, kepada keponakannya yang punya kedudukan dekat dengan Umar. Ya bin akhi, hai anak saudaraku, hei ponakanku. Laka wajhun inda hadzal amir, kamu memiliki wajah di sisi sang amir ini. Ya mesti masa orang di wajah. Apa mana wajah di sini? Kedudukan dekat. Kedudukan dekat.
Makanya tolong aku terno sowan, saya punya sesuatu yang hendak saya sampaikan. Nah, karena yang enom itu hormat kepada yang sepuh, ya diterne, monggo kalau derekaken. Akhirnya dimintakan izin Pak Amirul Mukminin, ada orang ingin ketemu denganmu, gimana? Oh ya silahkan. Fasta'dzin li alaih, maka mintakan izin. Izin apa izin? Napa? Zal napa za? Damal dzan, damal dzal. Kok diwaca azan? Ya salah. Pakai zal. Pakai zal, azan, izin, bi idznillah. Bukan izin, nanti azan. Gue jenenge hafid menjadi hafiz, malah beda, merubah makna nanti. Wasta'dzin li, maka mintakan izin untukku alih kepadanya. Wasta'dzana lahu, maka ia pun memintakan izin buat sang paman. Fa'adzina lahu Umaru, maka Umar pun memberikan izin kepadanya, Umar radhiyallahu anhu. Falamma takhala, maka tatkala masuk, sang paman mengatakan, iya, ya Ibnu Khattab. Perhatikan dia, wahai Ibnu Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al jazla, demi Allah engkau tidak memberikan pemberian yang cukup kepada kami. Wala tahkumu fina bil adli, kamu juga tidak menetapkan hukum kepada kami dengan adil. Nohok seperti itu. Gimana Umar digitukan? Faghadiba Umar, maka Umar marah. Kenapa? Ya memang orang itu bisa marah. Yang kedua dinilai nggak sesuai dengan kondisi. Yang ketiga mungkin kurang hormat. Termasuk orang mencari ilmu itu butuh memiliki adab, hormat kepada yang lain. Makanya murid memanggil gurunya nggak boleh, hei fulan, nggak boleh. Semisal anak kepada orang tuanya, ya nggak boleh. Termasuk pemerintah itu sebagai bapak, masyarakat sebagai anak, harus punya adab. Makanya salah butuh untuk diluruskan. Marah itu boleh, tapi marah yang terkendali, bukan marah yang lepas kontrol. Makanya kemarahan itu boleh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah menasihati dengan marah, tapi marah yang terkontrol. Yang nggak boleh pada bab-bab hakim tidak boleh memutuskan hukum bila marah, maknanya marah yang tidak terkontrol sehingga hilang keadilan. Kata hama, sehingga Umar ingin ayyuki alih, untuk menimpakan kepadanya, memberikan hukuman. Waqalallahu, maka memberikan masukan kepada Umar al-Khurru, si al-Khur, mitra musyawarahnya. Nah ini bahasanya bahasa hormat ini, ya Amirul Mukminin. Nah ini betul-betul hormat ini. Bukan mengatakan ya Ibnu Khattab. Nah beda kan? Kalau begitu nggak ada rasa hormat, pada itu kepada yang lebih sepuh, termasuk juga kedudukannya. Makanya itu butuh untuk diarahkan. Makanya dimarah itu boleh dalam rangka membimbing. Maka bahasa berikut betul-betul hormat dengan dipanggil ya Amirul Mukminin. Murid kepada gurunya ya Ustadzana, ya Syekhona, hormat itu. Bukan ya Pak Fulan, jangan. Ya Ustadzana, ya Syekhona, ya Amirul Mukminin, sesuai dengan jabatannya apa. Inna Allah Ta'ala qol, Allah Ta'ala paring dawuh li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin. Ambillah maaf, artinya jadilah pemaaf. Wa amr bil urfi, perintahkan untuk berbuat baik. Wa arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang jahil.
sikap dasar pemberi maaf. Karena siapa yang memaafkan akan diangkat martabatnya. Dengan maaf berarti terkendali emosi. Penyabar itu memberikan maaf. Marah itu enggak memberi maaf. Maka untuk mengendalikan amarah maka beri maaf. Dan pertimbangan disakiti sedikit sabar, nanti gantinya lebih gede dan martabat tidak jatuh. Bila terkendali emosi, memberikan maaf, anjurkan berbuat baik. Karena salah jangan dibiarkan salah, nggak semata dimaafkan, tetapi diarahkan. Apabila sudah ternyata kok nggak peduli, wa'arid anil jahil, tinggalkan orang jahil. Termasuk dakwah yang belum masuk kepada wilayah perang, pada kondisi di Mekah misalnya belum ada perang, maka ayat ini berlaku. Sabarlah, maafkanlah mereka yang menindak. Kenapa? Karena jahil tetap kerjakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bila enggak menerima tinggal ngalih. Tinggal ngalih. Wa inna hadza minal jahilin, termasuk ini orang jahil. Termasuk ini orang jahil. Maka jelas di sini adalah cara menyikapi orang jahil, bukan dilabrak dengan kemarahan, tapi beri maaf, anjurkan yang baik, berarti diberikan kasih sayang. Enggak mau tinggal ngalih. Ini petunjuk yang penting untuk kita. Wa Allah, demi Allah, ma jawaza Umaru, Umar tidak pernah ma jawazaha Umaru khina talaha alai. Tidak pernah Umar meninggalkan ayat ini ketika membacanya. Loh, nyapo? Ketika membaca ini mesti terbaca, ternyata Umar kok marah. Akhirnya diingatkan dengan ayat ini. Jawabnya, orang bisa lupa. Terbawa kondisi, kadang bisa menutup yang lain. Dan Umar itu seperti itu sering. Begitu sudah diingatkan sadar, oh iya aku bakal salah. Apa contoh kasusnya? Meninggalnya Nabi SAW. Gimana sikap Umar? Nabi tidak meninggal, cuma seperti kondisi Nabi Musa, diajak sebentar nanti dikembalikan. Nabi Musa itu dipanggil 30 hari jadi 40, setelah itu nanti dikembalikan. Umar memahami itu nanti akan dikembalikan, kasusnya itu disamakan. Pada itu meninggal, akhirnya mengancam, siapa yang mengatakan Rasul meninggal, penggal lehernya. Dan ini hikmahnya besar, karena orang munafik, orang kafir itu nunggu-nunggu kapan Nabi meninggal. Sementara seolah nggak ada orang yang berani dengan Umar, maka Umar dengan begitu ini membuat mereka terkendali, sehingga tidak memanfaatkan kondisi meninggalnya Nabi untuk membuat gaduh. Lalu Abu Bakar masuk ke kamar, ngecek, membuka, memeluk, mencium, setelah itu keluar. Orang tidak berkutik di depan Umar. Abu Bakar datang, Mar, lungguh. Abu Bakar wani-wani ya. Lalu Abu Bakar menjelaskan, siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Tapi siapa yang menyembah manusia, manusia mati, termasuk Nabi kita. Maknanya begitu. Dibacakan ayat Muhammadun Rasulullah qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata al qutila in qalabtum ala aqabi faqtan qalibu khasirin. Rasul SAW yang bernama Muhammad ibnu Abdillah ini adalah sebatas seorang Rasul. Sebelumnya banyak Rasul dan mereka meninggal. Apakah yang ini meninggal sebagaimana yang lain juga meninggal, akhirnya kamu tinggalkan agama ini, akhirnya kamu jadi orang yang rugi? Maka begitu dibacakan, Umar malah mak nopo mak biar apa mak plongo. Loh, aku baru wis maca ayat kuwi to.
Tapi kenapa kok tertutup? Seolah itu belum membaca, seolah diturunkan pertama kali. Ya gitulah manusia adanya seperti itu. Mungkin kita pun juga sering. Lalu bagaimana sikap kita? Begitu sadar langsung segera tunduk. Itulah betul-betul orang itu menguasai emosinya di dalam keimanan sehingga tidak mempertahankan emosinya. Ini Umar. Begitu tersadarkan langsung siap. Wakana ada Umar wafakon langsung wukuf, berhenti untuk siap merujuk indah kitabillah ketika sudah berhadapan dengan kitab Allah Ta'ala. Rawahu Al-Bukhari. Berikutnya yang keempat, An-Nabi Sa'idin Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qol laqad kuntu inda laqad kuntu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad demi Allah sungguh kuntu ada saya ala ahdi Rasulullah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gulaman seorang bocah. Wa kuntu ahfadhu anhu maka saya hafal sesuatu yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yamnauni minal qaul, enggak ada yang menghalangiku untuk bicara illa kecuali anna hauna, sesungguhnya di sini rijalan banyak orang, hum asannu minni, mereka lebih sepuh daripada saya, muttafaq alaih. Di dalam bimbingan adab ketika orang itu berada pada rombongan, yang memulai pembicaraan pertama siapa? Sing pinter ngomong, yang paling tinggi titel pendidikan, atau yang paling sepuh yuswani, yang mana? Yang paling sepuh tua. Pesan Nabi SAW, kabir kabir, beri kesempatan sing sepuh untuk bicara duluan. Ketika sudah sebagai pembuka, berikutnya uraiannya silahkan siapa yang punya kepentingan. Makanya bila kita sedang bermajelis di situ umurnya berbeda, maka supaya walaupun yang muda itu berkompeten, diupayakan dia tidak melangkah dulu, tetapi memberi kesempatan kepada yang sepuh. Dum-duma di tempat yang umum, pilihkan yang sepuh di tempat umum. Tapi bila putarannya itu nganan, nah itu ke kanan dulu. Tapi bila tidak terikat dengan putaran, yang sepuh. Bertamu juga sama, yang sepuh, yang buka pembahasan. Nanti berikutnya siapa yang punya kepentingan nanti disampaikan. Ini merupakan adab. Ibnu Umar pun juga sama. Nabi SAW itu tanya kepada khalayak ramai tentang tamsil, gambaran pribadi muslim. Dengan gambaran adalah sebuah pohon yang bahasa saya akarnya menghujam kuat, batangnya kuat, daunnya rindang, memunculkan buah dan tidak pernah rontok, semua lidah cocok. Siapa tahu pohon apa itu? Terbersit di benak Ibnu Umar apa? Kurma. Tapi sungkan sing sepuh-sepuh enek enggak mau jawab. Ketika enggak ada jawaban baru dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis ternyata jawabannya. Ketika pulang Ibnu Umar matur, Pak, jane wau kula nggih semerap jawabane. Tapi kula nggih mboten matur. Lha nyapa? Lah sing sepuh-sepuh kathah nggih mboten penak. Itu contoh adab. Maka termasuk ketika sebuah keluarga masak, sinten sing dicaosi dhisik? Sing masak ndelikne pilihane ngoten nggih. Jangan. Yang sepuh pilihkan terbaik dan diaturi dahar rumiyin. Nanti sing cilik-cilik baru menyusul. Nah, itulah adabnya. Itu luas seperti itu. Itu luas. Berikutnya An Anas ibn Malik
radhi anhu ma akrama syabun saikhon lisinihi illa qayyadallahu man yukrimuhu inda sinnihi. Hadis cerita seperti ini banyak, dan yang dhaif banyak, tetapi yang ini ada di Jami' As-Shaghir oleh Imam Suyuti, ini derajatnya hasan. Ini derajatnya hasan. Yang dhaif isinya sama, itu banyak. Yang ini di Jami' Shaghir 7812 ini derajatnya apa? Hasan. Isinya apa? Ma akroma tidaklah memberikan penghormatan syabun yang berumur muda syaikhan kepada yang berumur tua. Kenapa ia muliakan? Li sinhi, karena umurnya sepuh. Ketika dia mau seperti itu, atau tidaklah itu semua terjadi, illa kecuali qayyadallahu, Allah akan mengikatkan, akan menyiapkan man yukrimu, kepada orang yang akan menghormat dia inda sini, ketika dia gilirannya menjadi tua. Sing cilik sadar menghormat kepada yang sepuh, sing cilik tiba gilirnya jadi sepuh, Allah juga akan siapkan orang yang akan menghormatnya. Kenapa? Al jazaa min jinsil amal. Maka siapa yang muda nggak hormat kepada yang sepuh, belayaan nggak hormat, giliran jadi sepuh, ya so dengan dolanan bocah cilik. Wah, bana podo ya. Kisah yang lain itu sama. Ada seorang nakal sampai orang tuanya dimarahi, diseret sekian meter. Tiba gilirannya sang anak jadi sepuh, nah ternyata jadi seret oleh anak. Hanya mengatakan le wis aku dhisik nyeret mbahmu kok kene bak aku saiki ya diseret apa anak. Karena hukuman. Makanya orang beramal itu tidak untuk orang lain, tapi untuk siapa? Diri sendiri. Man amila hasanatan wali nafsih wa man asaa wa alaiha. Siapa sing ngamal saleh ya dipek-pek dewi. Jangan punya istilahan menane wong liya, ndak, menane awake dewi. Saya hormati, kenapa? Ini menakne. Akan datang tiba gilirannya, saya pun juga akan diperbuat. Bila saya memperbuat kebaikan, kelak bila saya diperbuat juga kebaikan. Terakhir yang keenam, rangkuman global. Wabil hadis, pada hadis yang telah disebutkan, di situ ada di antara pelajarannya annallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Quran sebagian orang dan akan merendahkan derajat seseorang dengan Quran pada sebagian yang lain. Artinya siapa yang ingin mulia dengan Quran, siapa yang merendahkan Quran, dia pun juga akan mendapatkan nilai kerendahan. Wafi, pada hadis ini juga anna taqdim yakunu li al fadli wal ilmi wal fahmi wal fiqhi wal Quran. Sesungguhnya perlu memberikan penghormatan. Siapa? Orang yang punya keutamaan beri penghormatan. Orang yang punya ilmu beri penghormatan. Orang yang pemahamannya baik beri penghormatan. Orang yang fikihnya baik beri penghormatan. Ahli Quran beri penghormatan. Kenapa? Itu adab Islam. Yang terakhir, wafihi, dan di dalamnya Fadilatu Umar ibn al-Khattab bi husni siyasatihi wa wuqufihi inda kitabillah. Apa keutamaan Umar bin Khattab? Penanganannya ketika ngurusi masyarakat kaum muslimin sangat bagus. Nah, ingin tahu dengan persis, baca tentang sirahnya Umar. Itu luas. Kesimpulannya uswah hasanah, sehingga layak pesan Nabi, alaikum bisunati wa sunnati al khulafa
Ar-Rasyidin, Al-Mahdin. Umar salah satunya. Kenapa? Memang sudah dikenal orangnya punya keutamaan luar biasa sehingga dilegalisir. Nah, ambil sunnahnya. Dan sikap wukuf bertumpunya ketika ada kesalahan pada dirinya, ketika tahu ayat langsung siap terima ayat, sehingga dari ambisi pribadi hilang, semuanya langsung tunduk. Dan memang tanda sempurnanya iman adalah mampu mengikutkan nafsunya kepada apa yang Allah turunkan, sehingga tidak ada ngotak ngatik kepada Quran, tidak ada. Ternyata kok saya begini, Qurannya begini, langsung siap tawakuf, siap tunduk, siap adaptasi, siap ia tinggalkan perasaan dirinya. Demikian materi yang kita kaji di kesempatan kita kali ini. Fadilah yang lebih muda hormat kepada yang lebih tua, yang tua sayang kepada yang muda. Itulah adab Islam yang dibimbingkan untuk kaum muslimin. Demikian yang kita sampaikan. Bila benar semata rahmat dari Allah, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Bila salah memang kita banyak kekurangan, semoga Allah membimbing kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Kaidahnya yang lebih muda hormat kepada yang tua. Yang lebih tua dipanggil mas atau pak atau mbah. Tapi pada sisilah keluarga, secara status nasab, kadang sing kudune luweh disepuh nih, padahal cek cilik. Sing kudune pantese sing cilik malah sepuh, sehingga lek nyeluk malah hahe. Sing kene umure 10, sing kono 20. Secara panggilan keluarga lek nyeluk li, masa cilik nyeluk tuwek li. Ngono ki piye dan sebagainya. Seperti itu bagaimana? Nah begitu. Kalau alam itu bisa jadi kembali kepada uruf. Kembali kepada apa? Uruf. Bisa jadi orang itu memegang tradisi sehingga ia panggil bahasa itu. Bisa jadi tradisi kayak begitu tidak ada pada kelompok itu. Bisa jadi orang itu tersibuk dengan bahasa bimbingan Islam. Lalu bagaimana bila kita melihat pensarahan kasus seperti ini? Uruf itu berlaku apa enggak? Karena kadang rujukan hukum itu menggunakan apa? Uruf itu apa? Tradisi yang sudah berjalan, masyarakat mengakui dan itu sudah standar, tidak ada rasa apa-apa. Itu namanya apa? Uruf. Bisakah uruf menjadi rujukan? Dijawab, uruf sopo. Bila itu urufnya orang yang kenal hukum boleh, tapi urufnya orang kafir tidak bisa. Jadi uruf itu bergantung. Urufnya siapa? Bila itu urufnya orang yang kenal hukum boleh. Tapi itu bila urufnya orang yang tidak kenal hukum itu tidak diperbolehkan. Nah begitu.
Lalu bagaimana? Yang paling selamat ya kita memakai urufnya Islam. Sekarang kita lihat Abu Bakar dengan Nabi itu tuaan siapa? Tuaan Nabi. Masih muda Abu Bakar. Status umur. Yang kedua, status jabatan, jelas Nabi. Status keluarga. Abu Bakar tadi morotuo. Nabi menjadi mantu. Gimana sikap Abu Bakar? Tetap ya Rasulullah, bukan matle. Matle, nyapa mantuku. Maka yang selamat itu adalah jalan tengahnya dipakai kepada kedudukan keilmuan. Walaupun pantasnya diceluk li, tapi punya kedudukan, panggil bahasa kehormatannya. Kenapa? Itu masuk pada urufnya kaum muslimin. Jadi bahasa itu butuh diperinci, butuh diperinci. Melihat dari perilaku Abu Bakar sebagai morotuwo, Nabi menjadi mantu, menggunakan bahasa penghormatan guru, ya Rasulullah, bukan le mantuku. Pada masyarakat juga sama, kita lihat dulu. Kalau memang kondisi keluarga itu memang bukan tipe keluarga yang agamis, sementara dipanggil dengan panggilan status nasab yang enggak apa-apa, kayak sepuh tapi tak celok le, cilik tapi tak celok pak. Kenapa? Karena memberlakukan kondisi di situ itu adalah urufnya enggak terpengaruh oleh uruf yang agamis. Silakan pakai yang itu, untuk keluarga itu pantas. Tapi apabila keluarga itu memang keluarga yang agamis, maka supaya itu menggunakan panggilan kedudukan keagamaannya. Allah alam. Apalagi nggak bisa jawab apa orang tahu tadi wong Arab masalahnya. Ya ada ami, ada am, ada khol, itu berarti ada kalau itu. Akmamikum, akhwalikum, ada am itu paman dari pihak bapak, ada khol atau khola itu paman atau bibi dari pihak ibu, itu ada bahasa. Itu pembahasan lakop panggilan itu ada. Allah. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.